Shalom adik-adik yang di rumah. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan Lose Lina, dengan Lose Dimas, Lose Farida, dan Lose Alex di kelas Galatia dan kelas Efesus di persekutuan sekolah minggu pada minggu pagi yang cerah ini. Yuk, Lose undang adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Bapa Aku Datang Padamu. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami mengikuti ibadah online persekutuan sekolah minggu pada minggu pagi ini. Terima kasih Bapa, kami mengundang Engkau untuk hadir di ruangan hati kami, menyiapkan kami untuk kami memuji Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Lose kami yang hendak menyampaikan firman Tuhan, memimpin pujian. Kami menyerahkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirim video ayat hafalan, yang setia mengirim videonya kepada Lose, dan yang bagi yang belum, Lose tetap menunggu kalian. Nah, kita akan lihat video-video kompilasi dari teman kalian yang sudah mengirim ke Lose. Yuk kita saksikan. Shalom Lose, hari ini Meira akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Keluaran 20 ayat 16 yang berbunyi, jangan mengucapkan sanksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih Lose, shalom. Lose mampir ayat hafalan Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih Lose. Shalom Lose, sekarang Neta mau hafalan Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Shalom Lose. Keluaran 20 ayat 12. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Shalom Lose, Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Keluaran 20 ayat 16 yang berbunyi jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih Lose.
Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Shalom Lause, hari ini Stanley akan menghafalkan ayat minggu ini. Keluaran 20 ayat 16, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih Lause. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, itu tadi video ayat hafalan teman-teman kalian. Terima kasih ya adik-adik yang sudah setia mengirim. Nah, karena firman itu adalah nasihat hidup kita. Kalian masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Nah, apakah kalian sudah melakukan firman Tuhan yang sudah kalian dengar minggu yang lalu? Nah, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu ya, seperti yang sudah dihafalkan oleh teman-teman kalian. Yuk kita naikkan pujian yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan minggu yang lalu. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Kita tidak boleh bohong karena Tuhan tidak suka. Ya. Silakan duduk ya adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman kalian Malvin akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan masih mengizinkan kami beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua dan Lause yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat bertumbuh di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kira-kira yang ada di benak kalian tak kala kalian melihat kata-kata yang terpampang dalam layar? Ya, kata ini sering kita dengar dan kita ucapkan, bukan? Dalam kehidupan ini kita memiliki berbagai macam keinginan. Kita ingin memiliki banyak mainan. Para orang tua mungkin memiliki keinginan untuk memiliki banyak uang, memiliki rumah yang bagus, memiliki banyak harta benda, dan masih banyak lainnya. Nah, hari ini kita akan mendengar kebenaran Alkitab tentang hal itu. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang tidak bisa menahan keinginannya untuk memiliki sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Sampai-sampai dia melakukan perbuatan dosa untuk memiliki apa yang diinginkannya itu. Apakah kalian tahu siapakah tokoh dalam Alkitab itu? Yuk kita mau cari tahu sama-sama. Ya, tokoh itu adalah Raja Ahab. Dia adalah seorang raja Israel. Suatu hari Raja Ahab berjalan-jalan di sekitar istana raja, dan hatinya melihat dan tertambat kepada sebuah kebun anggur yang letaknya
ada di samping istana raja. Lalu Raja Ahab berkata kepada Nabot, sang empunya kebun anggur itu, demikian. Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Tetapi adik-adik, apakah Raja Ahab bisa memiliki kebun anggur itu? Ternyata tidak, karena sang empunya yaitu Nabot berkata demikian. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Raja Ahab sangat kesal dengan jawaban dari Nabot tersebut. Padahal Raja Ahab sangat menginginkan kebun anggur itu. Walaupun sebenarnya Raja Ahab telah memiliki banyak kebun anggur. Seakan-akan Raja Ahab tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya saat ini. Raja Ahab lalu masuk ke dalam istana dengan kesal hati, dan dia masuk ke dalam kamarnya, berbaring di tempat tidurnya, menelungkupkan wajahnya, dan dia tidak mau makan sedikit makanan pun. Lalu datanglah Ratu Isabel yang adalah istrinya dan bertanya kepada Raja Ahab, apakah sebabnya hatimu kesal, Raja, sehingga engkau tidak mau makan? Aku menginginkan kebun anggur Nabot untuk dibeli atau aku tukar dengan kebun sayur atau kebun anggur yang lain sebagai gantinya. Tetapi Nabot tidak mau memberikannya kepadaku. Lalu Ratu Isabel berkata, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja di Israel? Aku akan memberikan kebun anggur Nabot itu kepadamu. Ratu Isabel kemudian menuliskan sebuah rencana jahat dalam sebuah surat atas nama Raja Ahab. Dan surat itu dikirim kepada tua-tua dan pemuka-pemuka kota yang tinggal sekota dengan Nabot. Surat itu berisi rencana jahat Ratu Isabel untuk bisa menguasai kebun anggur Nabot. Apakah isi surat itu? Isi surat itu berbunyi demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Dan rencana itu sungguh dilakukan oleh tua-tua kota dan pemuka-pemuka kota di mana yang tinggal sekota dengan Nabot. Dan pada akhirnya 2 orang dursila tadi mengatakan naik saksi dengan mengatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah mereka berkata demikian, orang-orang itu membawa Nabot keluar kota dan kemudian melempari Nabot dengan batu sampai mati. Setelah Nabot mati, dengan leluasa Raja Ahab bisa mengambil kebun anggur yang sebelumnya menjadi milik Nabot, yang terletak di samping istana raja. Akan tetapi rencana jahat dan perbuatan jahat Raja Ahab serta Ratu Isabel dipandang sebagai suatu kejahatan di mata Allah. Dan Allah bermaksud untuk memperingati dan menegur Raja Ahab akan kejahatan yang telah dilakukan Raja Ahab melalui Nabi Elia. Dan bukan hanya itu, Allah berencana
untuk menghukum Raja Ahab, menghukum Ratu Isabel. Dan bukan hanya itu, Allah juga akan menghukum keturunan-keturunan daripada Raja Ahab. Salah satu hukuman yang hendak diberikan kepada Raja Ahab oleh Allah berbunyi demikian. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Wah, berat bukan? Tak kala Raja Ahab melakukan kejahatan, Raja Ahab harus siap menerima konsekuensi bahwa dia akan mendapatkan hukuman. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan Nabi Elia tentang hukuman apa yang akan diterima oleh Ahab, Raja Ahab, atas perbuatannya mengambil kebun anggur Nabot itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa sebagai tanda penyesalan. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Raja Ahab itu, maka Allah berfirman kembali melalui Nabi Elia yang menyatakan, karena Raja Ahab telah merendahkan diri di hadapan Allah, maka aku, Allah, tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Nah, adik-adik, dalam cerita yang barusan kita dengar tadi, kita melihat bahwa Raja Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot. Padahal Raja Ahab telah memiliki kebun anggurnya sendiri. Dengan kata lain apa? Raja Ahab tidak pernah merasa puas dan bersyukur dengan apa yang telah dia miliki. Dan karena ketidakpuasan Raja Ahab terhadap apa yang telah dia miliki, melahirkan keinginan, dan keinginan itu melahirkan dosa yang lain. Dalam hal ini apa? Dosa kebohongan, dosa perampasan, dan diakhiri dengan dosa pembunuhan terhadap Nabot. Seakan-akan Raja Ahab tidak pernah puas dengan apa yang telah dia miliki. Dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah dia miliki, sehingga dia melakukan dosa-dosa tersebut di atas. Nah, oleh karena manusia cenderung memiliki keinginan-keinginan yang salah, keinginan-keinginan yang tidak terkendali, seperti yang telah ditunjukkan oleh Raja Ahab itu, di mana keinginan-keinginan yang salah dan keinginan-keinginan yang tidak terkendali itu bisa menyebabkan manusia melakukan dosa-dosa yang lain, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Raja Ahab itu. Maka Allah memberikan perintah dalam 10 hukum Allah yang berbunyi demikian. Yuk kita baca sama-sama dari Keluaran 20 ayat yang ke-17. Ini adalah perintah yang ke-10 dari 10 hukum Allah. Keluaran 20 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Melalui perintah yang ke-10 ini, Allah ingin kita merasa puas. Allah ingin kita merasa harus mengucap syukur dengan apa yang telah kita terima daripada Tuhan, atau apa yang telah kita miliki. Dan melalui perintah ini, Allah juga ingin kita untuk tidak iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang dimiliki mungkin oleh tetangga kita, atau dimiliki oleh
teman kita di sekolah, Allah ingin kita tidak iri karena apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan perintah ini juga Allah menginginkan melalui perintah ini bahwa kita mencukupkan diri dengan apa yang telah kita miliki. Karena apa? Sama seperti teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi yang ketiga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kalian semuanya. Filipi yang keempat ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, itu adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan biarlah kita mau belajar untuk kita selalu mengucap syukur dengan apa yang sudah kita punya. Dan kita tidak menginginkan atau kita iri hati dengan apa yang tidak kita punyai, tapi dimiliki oleh orang lain. Dan kita ingin belajar untuk kita mencukupkan diri di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yuk, saya ajak kalian untuk tutup mata, lipat tangan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam kehidupan kami yang boleh kami terima. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur, merasa puas dengan apa yang sudah kami miliki. Dan kami tidak menginginkan dengan cara yang salah apa yang tidak kami miliki. Atau kami iri hati terhadap orang lain tentang apa yang tidak kami miliki. Dan mengajar kami juga Tuhan untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan menolong kami, mencukupkan kami, menopang kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami memohon kiranya Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat ke-17 berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, itu ayat hafalan kita minggu ini. Nah, untuk kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, bahwa bagaimana kita harus tidak mengingini milik sesama kita adalah dengan kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita naikkan pujian, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Beri syukur, katakan beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doa, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan untuk
apa yang sudah Tuhan berikan firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini. Kami menaikkan syukur, Engkau sudah mengajar kami untuk bagaimana kami tidak iri dengan apa yang orang lain miliki. Tuhan, ajar kami untuk kami puas dengan apa yang kami miliki, dengan kami bersyukur dengan apa yang kami miliki. Tuhan, terima kasih Bapa, kami naikkan segala hormat pujian itu hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan mengucapkan ulang tahun kepada teman kita yang berulang tahun pada bulan Juli yang lalu. Ada Andes yang berulang tahun pada Juli yang lalu, dan ada Rahel yang juga berulang tahun pada bulan Juli yang lalu. Lalu saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Lalu saya berharap tetap setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dalam hidup kalian. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi buat Andes dan Rahel. Demikian ibadah kita, persekutuan sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai minggu depan, sampai jumpa lagi dengan Lose Lina, Lose Dimas, dan Lose Farida, dan Lose Alex. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.